Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam majelis ta'lim Miftahul Jannah di kota Semarang dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, ahbanillahu wa iyyakum, jamaah majlis ta'lim Miftahul Jannah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat, Allahumma amin. Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bukti nyata bakti kepada kedua orang tua. Dan saya tidak akan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan berbakti di dalam agama Islam, tetapi saya akan menyebutkan tentang bagaimana praktek yang bisa dilakukan oleh seorang anak dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau seandainya mungkin sebagian sudah mengetahui tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, maka saya tidak akan menyebutkan tentang hadis-hadis keutamaan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya ingin menyebutkan tentang bukti nyata seorang anak dianggap sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nanti saya akan sebutkan bukti nyata bahwa dia berbakti secara umum,
Dan saya akan sebutkan bahwa dia berbakti dinyatakan sebagai anak bakti secara khusus, ya, secara khusus. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Sebelumnya patut kita ketahui bahwa hukum Islam itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan ibadah. Ibadah antara dua, imma dia wajib atau dia sunnah. Dan wajib pengertiannya adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariku 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itu wajib. Ringkasan wajib pengertiannya, jika ditinggalkan diancam siksa. Nah, bakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Sunnah ringkasannya adalah jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Sunnah jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Maka ini harus dipahami baik-baik bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Bahkan wajibnya bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain. Apa arti fardu ain? Kewajiban atas setiap muslim baligh berakal. Muslim baligh berakal. Dan patut diingat bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya kepada orang tua yang muslim. Bukan hanya kepada orang tua yang muslim. Tetapi meskipun orang tua kita kafir ataupun orang tua kafir, maka wajib berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya, selama orang tua yang kafir tadi tidak memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan atau melakukan kemaksiatan. Ya, saya bacakan sebuah tulisan di dalam kitab Ensiklopedia Fikih yang berasal dari negeri Kuwait. Beliau mengatakan, fal birrul walidain fardhu ain. Artinya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Wala yakhtassu bikaunihima muslimain. Tidak dikhususkan dalam keadaan kedua orang tuanya muslim. Bal hatta ulau kana kafirain. Bahkan meskipun kedua orang tuanya kafir, yajibu birruhuma wal ihsanu ilaihima. Wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada mereka berdua. Wajib. Kemudian malam ya'mura ibnahuma bisyirkin aw irtikabi ma'siyah. Selama kedua orang tua tersebut tidak memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan atau mengerjakan perbuatan maksiat. Kemudian di dalam kitab Ensiklopedia Fikih tersebut menyebutkan ayat akan hal ini. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian atas orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan dari rumah-rumah kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka seorang anak alaihi an yaqula lahuma qawlan layyinan latifan dalan ala rifqi bihima wal mahabbati lahuma. Seorang anak wajib untuk mengatakan kepada kedua orang tua, meskipun mereka kedua-duanya kafir, perkataan yang lembut, yang santun, yang menunjukkan kepada kasih sayang kepada keduanya, rasa cinta untuk keduanya. Wa yaztanibu ghalidhal qawlil mujibi li nufuwatihima, dan menjauhi perkataan-perkataan yang keras, yang membuat mereka berdua menjauh dari anaknya. Wa yunadihima bi ahabbil alfadhi ilaihima, dan memanggil kepada kedua orang tua tersebut dengan panggilan yang disukai oleh kedua orang tua tersebut. Wal yaqul lahuma ma yanfa'uhuma fi amri dinihima wa dunyahuma, dan hendaknya anak tersebut mengucapkan kepada kedua orang tersebut perkara yang bermanfaat untuk agama dan dunia orang tua tersebut. Maksudnya ajak mereka dalam agama Islam. Maksudnya semangati mereka dalam perkara-perkara duniawi, arahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Wala yatabarramu bihima biddajar wal malal wat ta'affuf, dan tidak boleh berlaku kepada mereka berdua dengan menghardik, dengan merasa malas, dengan mengucapkan perkataan wala yanharhuma wal yaqul lahumā qawlan karīmā, dan hendaklah mereka berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian tambahannya, termasuk hal yang patut diperhatikan juga oleh anak, bahwa berbakti kepada kedua orang tua wajib atas setiap anak yang muslim baligh berakal, meskipun orang tua berbuat buruk kepada anaknya. Meskipun sang orang tua berbuat buruk kepada anaknya, wajib. Misalkan bapaknya meninggalkan ibunya dan dirinya saat dirinya masih kecil, maka wajib sang anak berbakti kepada kedua orang tua. Saya pernah waktu itu di kota Madinah atau kota Mekah, saya lupa, di hotel, saya minta menjadi hakim di antara satu keluarga. Saya, anak perempuannya, bapaknya. Sang anak perempuan nunjuk-nunjuk bapaknya. Ustaz, kalau seandainya saya boleh memilih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang bapak, saya tidak akan pilih laki-laki ini sebagai bapak saya. Dan mungkin bapak ketika mendengar itu beristighfar, karena kita tidak pernah terfikirkan untuk durhaka kepada kedua orang tua, apalagi berkata seperti itu. Tetapi dia, sang anak, merasakan bagaimana kejinya, zalimnya sang bapak, sampai berucap seperti itu. Dan saya kira saya tidak perlu menceritakan lebih detail lagi. Yang jelas sang bapak yang salah dalam hal ini. Tetapi meskipun demikian, saya harus mengatakan hukum yang sebenarnya dalam agama Islam. Seburuk apapun kelakuan orang tuamu, maka kewajiban anak wajib berbakti pada orang tuanya. Tidak boleh dia kemudian mengatakan perkataan yang seperti tadi. Tidak ada orang tua yang lebih bejat dibandingkan menyuruh anaknya untuk durhaka. Tidak ada orang tua yang lebih bejat dibandingkan menyuruh anaknya untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada.
Ada orang tua memerintahkan anaknya untuk melacur, ada orang tua memerintahkan anaknya untuk buka jilbab, ada orang tua untuk memerintahkan anaknya nikah kepada lelaki-laki kafir, ada orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat. Tidak ada yang lebih bejat dibandingkan orang tua yang memerintahkan anaknya untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun demikian, tetap wajib kita untuk bakti pada orang tua. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkanku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu atasnya, maka jangan taati mereka berdua. Enggak boleh mentaati mereka dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan. Tetapi gaulilah mereka di dunia dengan kebaikan. Tetap wajib berbuat ma'ruf kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun adanya kita ini tidak akan pernah ada tanpa orang tua. Makanya Allah berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka ilayal masyir." Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembali kalian. Nah, ini muqaddimah yang harus dipahami baik-baik oleh seorang anak ketika berbicara tentang bakti pada orang tua. Di atas sana mungkin ada ibu-ibu korban perceraian, suaminya yang zalim, bahkan dia mempunyai anak banyak. Maka para ibu-ibu, para mantan istri tidak diperbolehkan dan berdosa besar mengajak, mengajari, mendidik anaknya untuk membenci bapaknya. Urusan Anda dizalimi oleh mantan suami, itu urusan dia. Tetapi kewajiban anak adalah tetap berbakti kepada bapaknya dan ibunya. Harus dipahami itu baik-baik. Baik. Kemudian sekarang kita masuk kepada tema kita, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tentang bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang wajibnya berbakti kepada orang tua, bagaimanapun keadaan orang tuanya, adalah Allah menggandengkan larangan berbuat syirik, perintah untuk bertauhid dengan bakti kepada orang tua. Allah menggandengkan perintah untuk bertauhid, larangan berbuat syirik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Lihat, hak Allah yang paling tinggi, tauhid, dan kekurang ajaran makhluk terhadap Allah yang paling besar, kesyirikan, digandengkan dengan bakti. Menunjukkan bakti hukumnya wajib. Makanya ada kisah menarik, subhanallah. Ada seorang ulama besar abad ketiga Hijriyah, namanya Abdullah bin Aun. Ini beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang al-muhasabah. Salah satu metodologi bermuhasabah para salafus saleh, menghitung dosa dengan gaya para salafus saleh adalah, mereka kalau sudah memperhatikan amalan mereka, kalau salah maka mereka hukum diri mereka. Umar bin Khattab memperhatikan amalannya. Pada hari itu beliau terlambat mengerjakan sholat berjamaah asar di masjid. Beliau hukum dirinya dengan cara menginfakkan tanah beliau seharga 200 dirham.
200 dirham itu kalau hitung sekarang 850 juta. Itu gara-gara menghukum diri karena terlambat tidak mengikuti sholat berjamaah asar. Ada Abdullah bin Aun, ulama besar, abad ketiga Hijriah, 232 kalau saya tidak salah beliau meninggal. Beliau memerdekakan 2 budak. Memerdekakan 1 budak itu mahal harganya. Ini 2 budak. Kenapa sebabnya? Berkaitan dengan tema kita. Suatu saat ibunya memanggil dirinya, Ibn Aun. Kemudian Abdullah bin Aun menjawab, "Iya, Bu." Lebih tinggi suaranya dibandingkan suara ibunya. Dan beliau menganggap itu sebuah kedurhakaan. Maka beliau memerdekakan 2 budak. Bagaimana dengan anak-anak di zaman sekarang? Nunjuk orang tua, menajamkan pandangan kepada orang tua, mencaci orang tua, mukulin orang tua, nendang orang tua, bunuh orang tua. A'udzubillah. Tsumma a'udzubillah. Para salafus saleh kalau sudah urusan orang tua, kata orang Arab, alal ain war ra's. Maksudnya saya akan sangat menghormati apapun orang tua tersebut. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ada hadis yang menunjukkan bahwa bakti orang tua sebagaimana durhaka pada orang tua disegerakan siksanya oleh Allah. Ini hati-hati ya. Bakti orang tua disegerakan pahalanya oleh Allah sebagaimana durhaka kepada orang tua disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ithnatan yu'ajjiluhum Allahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidain." 2 perkara yang Allah segerakan siksanya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman terhadap orang lain. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin mengambil bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita akan membahas bukti nyata secara umum bakti kepada kedua orang tua. Bukti nyata anak itu bakti, bukti nyata seseorang dianggap sebagai bar biwalidai, anak berbakti pada orang tua adalah anak yang bisa menggapai ridho orang tua. Ini bukti nyata secara umum. Anak yang bisa menggapai ridho orang tua. Maka jika Anda sebagai anak, usahakan cita-cita paling mulia di dunia adalah bagaimana bapak ibu saya ridho kepada saya. Karena itu bukti nyata bakti orang tua. Kalau Anda sebagai orang tua atau sebagai bapak, kakek, paman, usahakan ajarkan kepada anak, cucu, keponakan bahwa bukti nyata bakti orang tua secara umum adalah bagaimana orang tuamu ridho kepadamu, rela. Rela bukan hanya di lisan tetapi juga di qalbu. Orang tua perasaannya rela dengan keadaan itu. Bahkan sampai kita harus mencari keluar dari mulut mereka, "Bu, Pak, apakah kalian berdua rela dengan sikapku, dengan sikap saya, dengan kelakuan saya selama ini?" Terutama saat mereka mau meninggal.
Karena itu kunci surga, itu kunci ridha Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtul Rabb fi sukhtil walid. Yang artinya keridhaan Allah dalam keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua. Maksudnya Allah ridha kapan orang tua ridha. Allah murka sesuai dengan kemurkaan orang tua. Ini menunjukkan besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Ya Rasulullah, uridu al-hijrah wa walidayya yabkiyan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berhijrah dan akan tetapi kedua orang tuaku menangis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Yang artinya, pulang, engkau tidak usah ikut berhijrah. Jadikan mereka gembira kembali sebagaimana engkau telah menjadikan mereka berdua menangis. Maka tanda anak berbakti adalah apabila orang tua rela. Saya jadi ingat waktu mama saya rahimahullah meninggal. Dan kalau boleh bercerita, ini mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi bagaimana taat orang tua mendatangkan berkah. Ketika umur anak saya 6 tahun, 1 tahun lagi akan masuk SD. Dan kami waktu itu masih sekeluarga di Arab Saudi. Saya, istri, 3 anak saya lahir semuanya di Arab Saudi. Lalu saya minta petunjuk kepada ibu. Bu, ini Abdullah, cucu. Apabila lanjut di sini, maka kita akan di Arab Saudi akan lama lagi. Karena saya adalah seorang anak yang bersama orang tua hanya sampai SD. Dan seluruh dari orang tua akan seperti itu. Kalau seandainya orientasinya agama, seorang anak akan bersama orang tuanya hanya sampai SD. Setelah itu keluar rumah, ke pesantren, pesantren SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lalu setelah itu kuliah di Madinah, lalu setelah itu bekerja di Arab Saudi. Lama, paling pulang ke rumah sebulan, bawa cucu baru sebulan, setiap 2 tahun sebulan, setiap 2 tahun sebulan, bahkan gak sampai sebulan, mungkin 2 pekan saja. Maka saya ada kepikiran, mengapa saya tidak bisa tinggal bersama bapak ibu? Maka saya tanya, ini cucu setahun lagi akan masuk SD, apakah saya lanjut di sini atau pulang? Kata ibu, pulang. Saya sudah tua, pulanglah saya. Tanpa ada pembicaraan tapi dan tapi, pulang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bertakdir, tapi syarat saya satu. Saya mau pulang, saya akan bikin rumah di Banjarmasin, kemudian bapak ibu harus tinggal bersama saya. Tinggalkan rumah yang di situ. Dan mereka menyanggupi. Akhirnya saya merasakan bagaimana bisa tinggal bersama bapak dan ibu. Allah bertakdir 1 tahun setengah, ketika asik-asiknya tinggal bersama ibu dan bapak, Allah bertakdir ibu kena serangan darah tinggi, kemudian pecah kepala, pembuluh darahnya di kepala, kemudian setelah itu masuk rumah sakit. Nah, dari hari Ahad malam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika seseorang taat kepada kedua orang tua saat Ahad malam, kemudian Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, ya, Rabu malam Kamis. Pas Rabu sore, beliau kelihatan segar. Saya tanya, berbisik kepada beliau, meskipun darahnya sudah banyak di otaknya, tetapi masih tidak koma, masih bisa dibicarai. Yang paling saya tanyakan adalah, Bu, relakah ibu kepada anakmu ini? Itu yang harus kita cari di akhir hayat mereka. Relakah Pak dengan anakmu ini? Bapak ridho enggak mempunyai anak seperti saya? Bapak rela tidak mempunyai anak seperti saya? Selama ini kelakuan, ucapan yang dirasa, apakah rela atau tidak? Kalau sudah dapat, iya, saya rela kepadamu nak. Bismillah. Itu adalah kunci surganya Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah kunci surga yang paling megah, paling mewah, yang paling pertengahan. Surga biasanya bangunan itu kalau pintunya yang paling pertengahan itulah pintu utama. Begitulah bakti kepada orang tua. Maka dalil tadi, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma, riwayat Imam Abu Dawud, pulanglah engkau kepada mereka berdua dan gembirakan mereka berdua sebagaimana engkau telah membuat mereka sedih. Makanya saya sering mengatakan, seorang anak yang ingin sukses, yang ingin disegerakan melihat kesuksesannya di dunia, maka berbaktilah pada orang tua. Karena selama orang tua ridha, selama orang tua senang, berarti itu tanda kesuksesan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak tersebut. Ini secara umum. Bukti nyata bakti orang tua membuat orang tua ridha dengan kita. Saya dulu sering ada orang yang sering mengantarkan saya ke bandara. Waktu itu tidak ada kawan-kawan yang sekarang dekat dengan saya yang mengantarkan saya ke bandara atau ke kajian. Intinya ke bandara, karena kadang-kadang ke bandara malam pulangnya ataupun sebelum subuh untuk keluar kota. Nah, orang ini sering cerita, beliau sopir taksi. Orang ini sering cerita, Ustaz, saya itu sering menceritakan pekerjaan saya sebagai supir taksi. Supir taksi kegiatannya di jalanan. Kadang di jalan melihat orang tabrakan, kadang jalan melihat orang yang berat tabrakannya. Dia ceritakan itu kepada ibu. Ibunya langsung sakit, kadang-kadang langsung kepikiran, langsung tidak membolehkan anaknya untuk kerja. Ini tidak boleh terjadi. Membuat orang tua sedih itu adalah kedurhakaan. Meskipun kita tidak berniat untuk berbuat durhaka kepada mereka. Jangan ceritakan yang membuat mereka kepikiran. Jangan ceritakan yang membuat mereka akhirnya sedih. Buatlah mereka selalu senang, buatlah mereka selalu lapang, buatlah mereka selalu nyaman. Jangan ceritakan yang buruk-buruk kepada mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan sebutkan bukti nyata berbakti kepada orang tua secara rinci. Yang pertama adalah menemani mereka selama mereka masih hidup. Ini terutama saya singgung kawan-kawan yang perantauan. Maka ada pernah orang bercerita kepada saya, Ustaz, saya ini anak paling bontot, paling bungsu.
alhamdulillah kami keluarga yang Allah memberikan kelapangan rezeki. Saya adalah pengantin muda. Saya dan istri ingin juga berlibur, staycation, healing. Ingin juga seperti orang-orang lain. Akan tetapi karena anak bungsu saya diberikan tanggung jawab mengurus ibu. Sedangkan kalau staycation, vacation, healing, liburan, ya, dengan ibu maka tidak seperti anak muda. Makanan harus terbatas, ke tempat sesuatu pun harus terbatas. Sedangkan kalau saya curhat ke kakak-kakak saya, mereka mengatakan, oh duit kurang ya, saya transfer deh, sebentar aja, transfer. Maka saya katakan kepada kakak, saya tidak perlu uang, alhamdulillah saya juga perlu banyak, alhamdulillah. Tapi saya ingin juga seperti keluarga-keluarga lain. Maksudnya gantian dong untuk mengurus ibu ini. Maka saya katakan jangan. Salah satu nikmat terbesar seorang manusia di dunia ini adalah dimudahkan untuk beribadah. Dimudahkan untuk beribadah. Di saat orang lain tidak dimudahkan seperti dia. Seperti misalkan seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain tidak dimudahkan seperti dia. Seperti berbakti kepada orang tua tadi. Itu kan takdir Allah. Anak paling bontot ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus kedua orang tua. Padahal itu adalah kunci surga. Saya bilang jangan dikasih, bersabar. Tadi juga saya lihat ada DM yang sampai kepada saya, seorang perempuan. Ustaz, saya punya 3 anak kecil-kecil. Saya juga istri yang masih muda. Saya capek ngurus bapak Ustaz yang tidak bisa bergerak sama sekali dari kasurnya. Bagaimana solusinya? Berat juga Ustaz. Lalu karena kan DM itu banyak yang sampai kepada saya banyak. Apa yang saya bisa jawab ya jawab. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Saya bilang bersabar. Saya bilang bersabar dan berharap pahala. Kemudian yang kedua saya tulis mengurus orang tua tidak sepanjang umur. Yang ketiga, tidak akan pernah ada kita kecuali adanya mereka berdua. Kemudian apa jawabannya? Apa jawabannya? Antum tahu apa jawabannya? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Orang tuanya sudah meninggal. Jangan sempat mengeluh untuk baktimu kepada orang tua. Garis bawah itu baik-baik. Mereka tidak pernah mengeluh untuk membesarkanmu sampai dewasa. Kita jujur saja Pak, mengurus mereka, menunggu mati mereka. Mengurus mereka, nunggu mati mereka. Sedangkan orang tua kita, ngurus kita, nunggu mereka, nunggu kita dewasa, berhasil. Pengalaman pribadi Pak, kehilangan seorang mama. Setiap kali kegiatan-kegiatan besar di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, saya selalu mengajak bapak saya. Saya ingin sampaikan kepada orang tua, ini Pak, hasil dari engkau mendidik anakmu. Ini pesantren yang seperti ini sekarang. Ini santri-santri yang saya ajarkan. Tapi ada satu kedalaman sedih. Ketika mama sudah tidak ada. Kita tidak boleh mengatakan itu. Ya Allah, kenapa dicabut? Alangkah indahnya ketika beliau sekarang melihat ini yang terjadi. Karena beliau yang sangat getol untuk menyekolahkan ke pendidikan agama. Beliau yang sangat sabar untuk bersabar menjaga perasaannya. Karena di pesantren kan korengan Pak. Saya sampai di pesantren itu kadang-kadang tidak pernah suatu saat tidak bisa jalan. Saking di mana-mana korengan. Di selangkangan korengan, di sini korengan. Ya. Tetapi saya tidak mau pulang. Dan yang mendukung itu ibu.
Bagaimanapun seorang anak ingin memperlihatkan, nih Bu, hasil engkau menyekolahkan saya. Maka jangan sampai mengeluh saat berbakti kepada orang tua. Karena seperti yang saya ungkap, kita mengurus orang tua menunggu mereka mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Temani mereka. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku temani dengan baik? Aku temani dengan bi husni sahabati, untuk aku temani dengan baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan ummuk, ibumu. Yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu. Kemudian baru bapakmu. Maka bukti nyata berbakti pada orang tua, temani. Bukan hanya sekedar transfer urusannya, Pak. Temani. Kalau Anda jauh, temani. Telepon kek. Lama, saya pernah punya kawan. Sampai sekarang beliau di Arab Saudi. Kawan dekat saya. Sudah saya anggap sebagai saudara. Bahkan anak saya yang pertama nyusu kepada istrinya. Jadi itu adalah ibu pesusuan anak saya. Beliau pernah cerita, suatu hari Ahad, saya tidak menelpon ibu saya. Kemudian Ahad ke depannya, ibunya tidak mau menerima telepon. Diangkat tapi nggak mau ngomong. Ahad depannya lagi baru bercerita. Tahukah kamu, saat Ahad yang lalu saya tidak mau menerima telepon, Ahad sebelumnya saya sudah menunggu kamu, nak. Saya nunggu telepon kamu, nak. Apalagi di zaman sekarang, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita akan berhadapan dengan Allah saat kurang-kurang kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Saat sarana untuk berkomunikasi dimudahkan dan sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu telepon, video call, dan saya pernah katakan, lihat orang tuamu. Jika kamu ingin tahu apakah orang tuamu ridha kepadamu atau tidak, berapa lama kamu bisa ngobrol dengan orang tuamu? Ngobrol yang bukan basa-basi. Ngobrol yang memang disukai oleh orang tua dan kamu suka untuk mengobrol tersebut dengan orang tua. Bukan hanya sekedar basa-basi. Apalagi kalau seandainya orang tuanya sudah tua, renta, anaknya kadang-kadang, dunia lain nih, bapak nih, ibu nih, dunia lain nih. Enggak. Ngobrollah bersama mereka. Sebesar lamamu bisa ngobrol, sebesar itu pula keridhaan orang tua berarti kepadamu. Sebesar itu pula ridha Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini temani para ikhwah yang hidup di Semarang, orang tuanya di Semarang, maka saya punya teman di Samarinda. Alhamdulillah Allah memudahkan mengajak beliau ibunya pindah dari Jawa ke Samarinda. Setelah belasan tahun mengajak baru mau. Harus perjuangan. Itu yang dilakukan, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ahayyun walida, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata orang tersebut, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Termasuk di dalamnya mengajak mereka agar bisa kita hidup bersama dengannya, satu rumah dengannya. Beda, Pak. Yang hanya setiap bulan tanggal 1, tanggal 25 telepon, kemudian setelah itu transfer. Apalagi hanya sekedar assalamualaikum Bu, apa kabar? Baik ya, sudah saya transfer ya Bu 5 juta. Oh ya Bu, ini ada urusan lain, nanti kita sambung lagi. Selesai. Beda dengan yang tahu kapan ibu sakit, kapan ibu sehat, kapan ibu senang, kapan ibu sedang ingin sesuatu, kapan bapak menginginkan sesuatu tetapi malu-malu untuk ngomong.
Itu seni berbakti tersendiri. Itu bukti nyata seseorang berbakti kepada orang tua. Husnus sahbah, menjadi teman hidup yang baik untuk kedua orang tuanya. Itu bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebelumnya saya ceritakan saja, ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar melihat seorang lelaki dari Arab, dari perkampungan Arab, seorang badui. Laqiyahu bi tariqi Makkah. Orang ini ditemui oleh Abdullah bin Umar di jalan kota Makkah. Fasallama alaihi Abdullah wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih. Lalu Abdullah bin Umar, seorang sahabat terkenal nih, menyalami orang badui tersebut. Kemudian orang badui tersebut disuruh naik kepada hewan tunggangannya. Kemudian surban Abdullah bin Umar diberikan kepada orang badui tersebut, padahal sedang dipakai. Kemudian Abdullah bin Dinar bertanya, aslahakallah, innahumul a'raf wa innahum yarduna bil yasir. Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Mereka orang badui. Tidak terlalu penting engkau memberikan semua itu. Mereka cukup dikasih sedikit sudah selesai. Mereka sudah ridha dengan itu. Kenapa engkau terlalu memuliakan dia? Kemudian Abdullah bin Umar berkata, lihat, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Ini orang, bapaknya adalah teman baik bapakku. Bapaknya Abdullah bin Umar siapa? Umar bin Khattab. Orang ini, bapaknya adalah teman baik bapakku. Jadi bukan orang ini yang teman baik bapaknya, tetapi bapaknya teman baik bapakku. Maka apa yang terjadi? Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abdullah bin Umar, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abi. Sesungguhnya bakti yang paling tinggi adalah seorang anak menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Ini praktik nyata dari berbakti kepada orang tua. Maka salah satu tugas anak, perhatikan siapa teman dekat orang tua kita. Siapa teman dekat ibu kita, bapak kita. Kalau perlu tahu keluarganya, anak-anaknya, hubungi mereka. Karena itu bakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah bukti nyata bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini gimana? Kita lanjut atau salat dulu? Lanjut. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah, yaitu sering-sering menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua dan kemudian berterima kasih atas hal itu. Contoh, bapak, ibu terima kasih ya, jazakillahu khairan, yang telah mengandung saya 9 bulan, melahirkan saya antara hidup dan mati, mengurus saya sampai besar seperti sekarang ini. Bapak terima kasih sudah
mencarikan nafkah, menyekolahkan saya, bersabar atas pendidikan saya, dan seterusnya. Sebutkan itu. Mereka berhak untuk dipuji dan disebutkan akan hal itu. Bukankah Allah berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Berterima kasihlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu. Ya, kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembalimu. Waliwalidayka. Ini surat Luqman ayat 14. Berterima kasihlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembali kalian. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan itu kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan-kebaikan mereka yang tidak akan pernah bisa dibayar. Ada orang menggendong ibunya selama haji di sini. Kemudian dia dihadapkan kepada Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar, hal jazaituhuma? Apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku? Aku menggendong dia haji dari mulai Mina ke Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah ke Mekah untuk tawaf ifadah sampai selesai. Apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuamu? Apa dijawabnya oleh sahabat tersebut? La, walau bitalqah wahidah. Tidak, walaupun hanya sebesar membalas jasa satu kali nafas ketika mau mengeluarkan engkau dari rahimnya. Seorang perempuan, saya pernah menghadiri atau menemani istri saya ketika melahirkan. Dia harus tarik nafas, kemudian setelah itu dia ngeden, harus mengeluarkan. Satu itu tidak bisa dibayar oleh seorang anak meskipun dia sudah memikul ibunya ketika haji. Apalagi jasa-jasa lainnya yang dimiliki oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Coba perhatikan riwayat berikut, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa Abu Murrah Maula Ummu Hani binti Abi Talib bercerita, annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Abu Murrah bercerita bahwa beliau diboncengi oleh Abu Hurairah pergi ke kampung beliau di Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu sahabi ala sautih. Ketika beliau sudah masuk kepada kampungnya, beliau kemudian mengucapkan salam. Alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Wahai ibuku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sang ibu menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah selalu merahmati engkau wahai ibuku, sebagaimana engkau mengasihiku saat masih kecil. Lihat, menyebutkan sekarang kebaikan-kebaikan orang tua. Semoga engkau mengasihimu wahai ibuku sebagaimana engkau mengasihiku saat masih kecil. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang tua para ikhwah. Pintar-pintar untuk memuji kebaikan orang tua, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua, dan ajari anak-anak kita untuk hal itu. Berhak kita pada orang tua untuk berkata, nak, nanti kalau seandainya kamu sudah besar, pintar-pintar muji kebaikan bapak, pintar-pintar muji kebaikan ibumu. Seperti sedangkan anak dibelikan sesuatu oleh bapaknya, maka sang istri tanggap, ayo, apa yang dikatakan, ngomong apa kepada bapak. Berhak itu orang tua ngomong seperti itu demi pendidikan dan pengajaran kepada orang tuanya.
Ayo berterima kasih sana pada bapakmu yang telah membelikan ini dan itu. Ajari mereka akan hal itu. Karena ini adalah ajaran syariat Islam. Bukti nyata berbakti pada orang tua adalah sering-sering berterima kasih kepada kebaikan, atas kebaikan orang tua. Kemudian sang ibu menjawab, "Ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran." Wahai anakku sayang Abu Hurairah, semoga engkau juga diberikan oleh Allah balasan yang lebih baik. Semoga Allah meridai engkau sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau sudah besar, dewasa. Bukti nyata bakti adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua. Sebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan orang tua. Kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah jika mereka sudah meninggal. Perhatikan baik-baik, ini amalan yang menyampaikan, yang sampai pahalanya kepada kedua orang tua kalau seandainya mereka sudah meninggal. Jika mereka sudah meninggal, bukti nyata bakti kepada orang tua adalah memperbanyak istighfar, memintakan maghfirah dari Allah untuk kedua orang tua. Memintakan maghfirah dari Allah untuk kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan afwan ya, sebelum hadis itu, kebiasaan para nabi, bahkan para rasul, bahkan ulul azmi mendoakan orang tua agar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan para nabi, bahkan para rasul dari ulul azmi mendoakan orang tua untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40-41, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Wahai Rabb kami, berikanlah maghfirah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan kepada orang-orang beriman pada hari dibangkitkannya hisab. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Nuh, Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minat. Wahai Allah, berikanlah maghfirah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan bagi siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Bukti nyata bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah banyak-banyak memintakan maghfirah kepada Allah untuk kedua orang tua. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Allah akan benar-benar mengangkat derajat untuk hamba orang yang saleh di surga. Lalu orang tersebut bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Wahai Rabbku, bagaimana aku mendapatkan kedudukan yang tinggi ini dalam surga? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Dengan permintaan maghfirah anakmu kepada Allah untukmu, wahai orang tua. Maka ajarkan kepada anak-anak kita dari mulai semenjak dini, pintar-pintar membacakan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, ini lebih umum daripada minta maghfirah, yaitu mendoakan orang tua setelah mereka meninggal. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3. Salah satu dari 3 tersebut adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Tanda kesolehan anak adalah mendoakan orang tua. Anak yang saleh adalah yang mendoakan orang tua. Tanda kesolehan anak adalah mendoakan orang tua. Maka ini bukti nyata berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat. Yang ketiga, bukti nyata berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah melunasi hutang mereka. Maka saya setuju, kalau seandainya mau disolatkan jenazah atau setelah disolatkan jenazah, kemudian orang tua sang anak berkata, telah meninggal bapak saya, dan kalau seandainya ada tanggungan hutang, maka kami anak-anaknya yang menyelesaikan hutang-hutangnya. Pernah kejadian di Arab Saudi. Pernah terjadi di Arab Saudi, ada anak rela masuk ke dalam penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya mempunyai hutang yang banyak, dinyatakan masuk penjara akibat dilaporkan oleh orang yang menghutanginya. Kemudian sang anak tidak rela orang tuanya dipenjara. Maka dia katakan, biar saya saja yang dipenjara, asalkan orang tua saya lunas dari hutang. Subhanallah. Maka cek Bapak Ibu saudara-saudari, selama mereka masih hidup, terutama mereka kalau sudah tua, tanyakan, ada hutang enggak Pak? Ada hutang enggak Bu? Tanyakan kepada mereka. Jangan-jangan mereka mempunyai hutang, cuma mereka malu untuk bilang kepada anaknya, karena mereka tidak mau memberatkan anaknya. Tanyakan kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'ah." Yang artinya, nyawa orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunaskan hutangnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seseorang, "Inna akhaka ma'surun mahbusun bidaini." Sesungguhnya saudaramu tertahan gara-gara hutangnya. Para ulama menjelaskan apa arti tertahan. Sebagian ulama ada yang mengatakan tertahan dari mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, gara-gara hutangnya belum dibayar. Yang kedua, tertahan, tidak ada nasib di akhirat, masuk surga kah, masuk neraka, sampai dilunaskan hutangnya. Dan ada pernah sebuah riwayat Abu Salamah atau Alqamah kalau tidak salah namanya, pokoknya seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang jenazah, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'alaihi dain?" Apakah orang itu punya hutang? Kemudian apabila dijawab, "Iya, punya hutang wahai Rasulullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Awal syariat Islam seperti itu. Orang yang mati yang punya hutang tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir-akhir syariat Rasul SAW sebelum meninggal, beliau melunak. Kata Rasul SAW, apakah ada harta yang ditinggalkan? Kalau ada, beliau solati. Kalau tidak ada, beliau tidak mau menyolati. Kemudian suatu hari didatangkan jenazah. Jenazah ini punya hutang 2 dinar. Kemudian kata Rasul SAW, "Sallu ala sahibikum." Kata sahabat ini, "Huma alayya ya Rasulullah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 dinar tersebut aku yang membayarnya. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW mensolati, karena ada yang menjamin. Kemudian besok harinya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang menjamin tersebut, "Ma fa'alat dinaran?"
apa yang sudah kamu kerjakan dengan 2 dinar? Maka sahabat tersebut menjawab, mata ams, sebentar wahai Rasulullah, baru kemarin meninggal, saya bayar. Kemudian akhirnya setelah dibayar, kata Rasulullah SAW, al-ana baradat jilduh, sekarang baru dingin kembali kulit-kulit dari jenazah tersebut. Berarti selama hutang tidak dibayar, maka jenazah tersebut kepanasan, kulitnya dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin orang tua kita seperti itu saat mereka di alam kubur. Bukti nyata bakti kepada orang tua adalah yaitu melunaskan hutang mereka. Kemudian yang selanjutnya, bukti nyata berbakti kepada orang tua adalah melaksanakan wasiat mereka. Wasiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, min ba'di wasiyatin au dainin. Harta warisan boleh dibagikan setelah menjalankan wasiat atau bayar hutang. Ya, harta warisan boleh dibagikan setelah menjalankan wasiat atau bayar hutang. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Para ikhwah, kalau seandainya orang tua kita berwasiat, nanti kalau seandainya saya mati, maka sepertiga dari harta waris berikan kepada anak yatim yang di sebelah rumah kita, meskipun dia bukan keluarga kita. Begitulah wasiat yang benar. Wasiat yang benar tidak diberikan kepada ahli waris. La wasiyata li waris, kata Rasulullah SAW. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu kepada selain ahli waris. Ahli waris kita siapa? Misalkan nih, ya, saya mati, ahli waris saya adalah istri, kemudian anak saya laki-laki perempuan, kemudian turun ke bawah cucu cicit saya, kemudian ke atas bapak ibu saya atau kakek nenek saya, itu ahli waris. Kemudian ke samping saudara saudari saya, itu ahli waris. Kemudian keponakan saya, itu ahli waris. Paman bibi saya, itu ahli waris. Ya, itu adalah ahli waris. Sesuai yang paling terdekat, baru selanjutnya. Maka tidak sah wasiat diberikan kepada ahli waris. Apabila orang tua kita berwasiat dan wasiatnya sudah benar, tidak diberikan kepada ahli waris, maka pada saat itu dia berhak untuk ditunaikan wasiatnya, dan itu termasuk bakti kepada orang tua. Ya, bakti kepada orang tua adalah menyelesaikan wasiat orang tua. Contoh, di dalam laji itu ada uang. Kalau seandainya tahun ini saya mati, maka gunakan uang tersebut, mudah-mudahan cukup untuk dibelikan hewan kurban dan kurbankan atas nama saya. Wasiat wajib dijalankan. Ini termasuk daripada bakti kepada kedua orang tua. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bakti kepada bukti nyata bakti kepada orang tua adalah menyelesaikan hutang-hutang ibadah yang dimiliki oleh orang tua. Hutang-hutang ibadah yang dimiliki orang tua. Seperti ibu meninggal dan saat ibu meninggal mempunyai hutang puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyyu." Siapa yang meninggal dan ia mempunyai hutang puasa, maka hendaknya keluarganya membayarkan hutang puasanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang keberapa itu? Yang ke-6. Yang ke-7 sekarang. Termasuk bukti nyata bakti kepada orang tua adalah bersedekah atas nama mereka berdua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Ada seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau ibunya meninggal. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan aku tidak ada pada saat itu. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Apakah bermanfaat untuk ibuku kalau seandainya aku bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Kemudian anak tersebut berkata, "Fa inni ushiduka anna haitul mikhrab sadaqatun 'alaiha." Wahai Rasulullah, kalau begitu aku bersaksi di hadapanmu bahwa kebunku al-mikhraf yang luas itu aku sedekahkan atas nama ibuku. Nah, ini termasuk amalan-amalan yang merupakan bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ini agendanya apa setelah ini? Tanya jawab. Habis itu saya lanjut ya. Baik. Untuk tanya jawab mungkin saya akan ambil beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas berkaitan dengan bukti nyata kita. Baik. Saya dan suami qadarullah belum lama berhijrah. Sejak itu orang tua dan mertua menganggap kami beda. Puncaknya saat kami memondokkan anak kami di pesantren sunnah. Mereka khawatir dengan masa depan anak kami yang adalah masa depan duniawi. Singkatnya mereka khawatir dengan hijrah kami. Bagaimana kami menjelaskan kepada beliau ini agar kami tidak terkesan sok pintar dan tidak terkesan kurang sopan. Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah harus dipahamkan kepada kedua orang tua tentang pentingnya ilmu agama. Kemudian yang kedua, harus dipahamkan bahwa setelah kehidupan ini di dunia ada kehidupan akhirat. Ya, maka pahamkan dua poin itu. Pentingnya ilmu agama, pentingnya kehidupan akhirat. Maka niscaya insyaallah kedua orang tua kita akan paham. Tetapi saat memahamkan yang jadi masalah ini, bagaimana cara memahamkannya? Amalkan 5 hal yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Yang pertama, yaitu tidak mengatakan perkataan kepada orang tua. Itu adalah perkataan yang kesal. Yang paling rendah dari perkataan kesal adalah perkataan Kalau ada yang lebih rendah dari perkataan kesal, maka Allah akan katakan dalam Al-Quran. Berarti menunjukkan semua perkataan kesal dijauhi kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah perkataan fala taqul lahum uff wala tanharu. Jangan menghardik mereka berdua saat menjelaskan tujuan kita memondokkan anak ke pesantren. Jangan menghardik mereka dua. Ibu ini nggak paham, ini kan lain zaman. Jangan menghardik mereka berdua. Ya. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Apa maksud ucapan yang baik? Para ulama tafsir dari kalangan para salafus saleh menyebutkan bahwa ucapan yang baik adalah kal qaulil 'abdil muznib amama sayyidil fadhil ghalil. Seperti ucapan budak yang diperjualbelikan, yang di atasnya tuan, budak yang melakukan kesalahan kepada tuannya dan tuannya mempunyai sifat bengis, kejam, sangar. Bagaimana budak itu? Penuh dengan minta belas kasihan dan seterusnya. Seperti itulah ucapan seorang anak kepada orang tua. Yang keempat yaitu waqfid lahuma janahadzul, dan hendaklah bertawadhu di hadapan orang tua. Tidak mengangkat diri, tidak mengangkat keilmihan kita di hadapan orang tua. Yang kelima, doakan orang tua. Wallahu a'lam.
Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan jika saya tidak mengetahui siapa ayah kandung saya, sedangkan ibu saya dan keluarga tidak mau bercerita apa-apa? Maka jawabannya adalah berusahalah untuk meminta keterangan dari ibu. Dan itu wajib agar Anda bisa berbakti kepada bapak. Ya, agar bisa berbakti kepada bapak, mencari orang tua kandung. Terutama nih, mohon maaf, dengan takdir Allah, ada seorang anak manusia diberikan oleh orang tua kandungnya kepada sebuah keluarga. Dari mulai semenjak keluar dari rahim ibunya, si anak ini kenalnya keluarga yang mengurusnya sekarang adalah bapak ibunya. Tetapi bapak ibunya yang di sini sudah mengenal sunnah, bahwa saja kamu wajib berbakti kepada orang tua kandungmu. Kami hanya orang tua yang mengurusmu. Ya, bahkan kamu sekarang sudah balik. Tidak boleh, kalau dia laki-laki, tidak boleh bersalaman dengan ibu yang mengurusmu. Tidak boleh melihat ibumu dalam keadaan membuka aurat, terlihat selain wajah dan kedua telapak tangannya. Kamu harus cari ibu kandungmu, kamu harus cari bapak kandungmu. Makanya saya pesan, agar ini tidak terjadi, maka lebih baik yang mengadopsi, dalam tanda kutip, anak, maka dia harus mencari kejelasan dan terus berhubungan dengan ibu kandung atau bapak kandung, sehingga anak ini kalau sudah besar dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka saya nasihatkan agar cari ayah kandungnya. Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang anak mengetahui keinginan kedua orang tuanya, namun anak tersebut belum mampu untuk memenuhi keinginan kedua orang tuanya tersebut? Bagaimana sikap kita agar tidak membuat mereka kecewa dan salah paham, Ustaz? Maka saya katakan, kalau seandainya antum bisa berhutang dan diniatkan untuk mau membayar dan diperkirakan bisa membayar, tidak menyulitkan sangat, maka berhutanglah. Saya mendapati beberapa kejadian yang luar biasa. Ada orang taruhan dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia ingin bakti pada orang tua. Saya punya kenalan, beliau yang membuat kotak untuk sebuah produk sarung. Kotaknya dari beliau. Beliau tawarkan kotak tersebut kepada perusahaan sarung tersebut, ya, dengan harga yang orang tua ingin membeli sesuatu darinya. Kata beliau, saya yakin ini gold, karena ibu saya sedang butuh. Saya nggak punya uang, ini pasti gold. Kalau ini gold, hasilnya seluruhnya untuk ibu. Saya yakin Allah pasti ngabulkan. Selalu dia seperti itu hidupnya. Dan subhanallah, awal dia tawarkan ditolak. Sudahlah, doa lagi dia. Kemudian datang telepon, berapa harganya Pak? Harganya sekian. Bisa turun nggak? Harga sekian. Bisa. Dan itu pas sekali dengan uang yang diperlukan oleh ibunya untuk membeli sesuatu. Jangan main-main dengan urusan bakti orang tua. Allah ingin menyegerakan pahala bagi orang yang berbakti pada orang tua. Paham gak maksud saya cerita tadi? Begitulah orang yang berbakti pada orang tua dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tua memiliki hutang namun anaknya tidak mampu untuk melunasi karena tidak memiliki uang, ini sudah saya jawab tadi. Sama hukumnya kalau seandainya anaknya bisa berhutang tanpa menyulitkan sang anak, maka itu yang lebih baik dilakukan. Bagaimana bakti anak perempuan yang sudah menikah kepada orang tuanya? Ini bagus pertanyaannya. Seorang anak perempuan kalau sudah berpindah dari pengasuhan orang tuanya kepada pengasuhan suaminya, maka para ulama berijma', dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada kewajiban bagi anak perempuan yang sudah meninggal untuk ditunaikan haknya yang lebih besar dibandingkan hak suaminya. Tidak ada. Maka tunaikanlah hak suamimu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, tetapi riwayatnya lemah, ada seorang istri yang mengatakan kepada anaknya, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bapak saya meninggal, suami saya sedang safar dan bapak saya sakit, suami saya sedang safar dan dia berpesan saya tidak boleh keluar rumah.
Kata Rasulullah SAW, diam engkau di rumah sampai bapaknya meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau sudah mendapatkan pahala berbakti kepada suamimu dan engkau diampuni dosa-dosamu atas baktimu kepada suami, meskipun tidak menyaksikan jenazah bapaknya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ada waktu untuk kajian online. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika para jamaah ingin mengikuti, maka tema kajian online saya adalah tentang keutamaan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Dari mulai jam 8 sampai jam 9 materi, kemudian tanya jawab. Kenapa saya getol kajian online ini tetap ada? Karena ini yang hadir dari benua macam-macam, dari Amerika, Eropa, dan seterusnya. Makanya saya tetap adakan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.